Halo semuanya, selamat datang kembali di Buka Kotak Game. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di depan layar kalian, kita hari ini akan membahas tentang Lenovo Legion Go S. Ya, bagi kalian yang belum tahu, ini adalah handheld PC Windows yang dikeluarkan oleh Lenovo, dan ini merupakan generasi kedua. Generasi pertama yang dikeluarkan oleh Lenovo adalah Lenovo Legion Go, dan ini adalah penerusnya, yaitu Lenovo Legion Go S. Tapi meskipun penerusnya, dia memiliki spesifikasi yang masih dibawa oleh Lenovo Legion Go yang pertama kali rilis. Ya, sedikit overview tentang Lenovo Legion Go S ini. Dia dibekali dengan prosesor Z2 Go dengan RAM 16GB dan SSD 512GB. Dan dia memiliki varian Windows 11 dan juga SteamOS, tapi yang masuk resmi di Indonesia saat ini adalah yang versi Windows 11 dengan warna putih seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas tentang build quality dari Lenovo Legion Go S ini, atau sedikit tentang bentuk dari Lenovo Legion Go S ini. Ya, untuk build quality dari Lenovo Legion Go S ini dapat dibilang cukup solid, guys. Jadi di sini tidak ada bunyi kretek-kretek saat kita tekan. Lalu juga analognya sudah memiliki Hall effect, jadi tidak akan mudah drift. Lalu untuk tombol-tombolnya juga tekanannya juga solid. Jadi dan juga tidak berisik. Mungkin yang sedikit berisik adalah di tombol Legion Go Space ini, atau ditekan di tombol Start Select ini. Ini bisa kalian dengar bunyi tombolnya seperti ini. Sedangkan untuk tombol-tombol yang lainnya cukup senyap, guys. Nah, seperti itu. Lalu di bagian depan kita lihat di sini ada tombol D-pad, lalu ada analog, lalu ada tombol Legion Space, tombol Select, lalu di sebelah kanan ada tombol shortcut untuk menu Legion Space, lalu ada tombol Start, lalu tombol APXY, analog kanan, dan juga di sini ada touchpad yang bentuknya sangat kecil sekali, yang dimana agak kurang berfungsi kalau di Legion Go S ini, karena di Legion Go saja yang ukurannya sudah segitu, itu pun masih kekecilan, apalagi yang sekecil ini, guys. Nah, tapi setidaknya di sini masih disediakan daripada tidak ada sama sekali. Lalu di sini ada dua buah speaker, di bagian bawah juga ada slot micro SD yang bisa kita tambahkan sampai 1 TB. Lalu nah, di bagian atas di sini ini ada tombol RB/RT, lalu ada tombol power yang ada lampunya. Di analog juga ada lampunya ya, guys, yang dapat kita atur warnanya. Lalu ada tombol volume plus minus, headphone audio jack. Nah, di sini yang jadi kelebihan, dia memiliki 2 port USB-C yang sudah support Thunderbolt 4. Tapi di sini saya rasa antara kedua port ini jaraknya masih terlalu dekat, guys. Jadi seperti ini, saya kasih contoh. Jika kalian pasang, bisa kalian, ini chargernya, jadi chargernya sudah support 65 watt. Nah, jika kalian ingin cas seperti ini, lalu kalian ingin pakai, misalnya ada SSD eksternal seperti ini ya. Nah, kalian mau pakai bersamaan begini, ini tidak akan bisa, karena jarak antara dua slot ini terlalu dekat, guys. Jadi begitu. Jadi kalau kalian mau pakai untuk SSD eksternal lagi, atau kalian mau pasang untuk yang lain, kalian harus pakai USB hub lagi yang ukurannya di sini slotnya tidak terlalu besar. Nah, jadi seperti ini baru bisa kita pasangkan di SSD eksternalnya, seperti itu, guys. Nah, oke, lanjut. Lalu di sebelahnya ada lubang pembuangan panas, lalu ada tombol RB dan juga RT. Oke, lanjut di bagian belakang. Nah, di sini ada tombol Y1 dan Y2, yaitu tombol makro. Lah, di sini istimewanya kita bisa atur untuk analog triggernya, kita mau dalam seperti ini atau seperti ini saja. Jadi ini sangat berfungsi jika kita memainkan seperti game-game balap. Kita bisa atur ke
posisi yang bawah, jadi kita bisa mengatur gasnya mau seberapa dalam. Lalu untuk yang membutuhkan tekanan tombol yang cepat, kita bisa atur seperti ini, seperti game shooter. Nah, kita bisa langsung tekan seperti ini untuk menembak, guys. Lalu ada lubang pembuangan panas ya, tapi di sini kipasnya hanya ada satu ya guys, di sisi sebelah sini. Jadi angin yang masuk hanya dari sisi sini. Nah, seperti itu. Lalu yang jadi kendala di sini adalah warna putihnya, guys. Nah, seperti kita tahu kalau warna putih itu mudah kotor, guys. Ini saja pemakaian baru beberapa bulan sudah mulai kotor seperti ini, karena ini memiliki warna putih seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk SSD, tadi kan saya katakan dia menggunakan SSD 512 dengan tipe 2242. Tapi yang di sini jadi keunggulannya adalah dia bisa di-upgrade ke SSD yang tipe 2280 yang harganya lebih murah dan juga performanya lebih bagus daripada tipe SSD kecil, guys. Jadi seperti itu. Dan juga untuk bagian layar, di sini layarnya adalah menggunakan 8 inci, guys. Yang dimana pesaingnya masih menggunakan layar 7 inci. Dan dia sudah mendukung VRR dan juga layarnya Full HD ya, guys. Seperti itu untuk layar. Nah, di sini kita bisa lihat layarnya jauh lebih cakep daripada ROG Ally atau di MSI Cloud. Di sini layarnya saya rasa lebih bagus, warnanya lebih keluar, guys. Meskipun ini hanya masih merupakan layar LCD ya, guys, bukan layar OLED. Seperti itu. Nah, untuk speaker, dia kan memiliki dua buah speaker di sisi bawah kiri dan juga bawah kanan. Tetapi saya rasa di sini speakernya hanya untuk sekedar cukup ada, karena suaranya tidak ada bass, jadi cuma cempreng gitu, guys. Nah, jadi coba kita dengarkan sedikit, guys, untuk suaranya. Jadi seperti itu untuk kualitas speakernya, guys. Nah, bisa kalian bandingkan dengan ROG Ally atau di MSI Cloud, dia memiliki speaker yang lebih bagus suaranya. Oke. Nah, lanjut kita bahas yang menjadi hujatan banyak orang, yaitu adalah price to performance. Di sini Legion Go S dia rilis di bulan Februari dengan harga 8,999 juta atau 9 juta kurang 1000, guys. Nah, di sini itu banyak orang yang menyayangkan dengan harga segitu. Dia masih menggunakan prosesor Z2 Go yang dimana itu masih di bawah Z1 Extreme atau setara dengan prosesor Steam Deck OLED atau Steam Deck biasa, di atasnya sedikit gitu aja. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi di awal-awal perilisan ROG Ally atau Legion Go yang pertama, ROG Ally rilis di tahun 2013 dengan harga 11.299.000 atau Legion Go dia bisa hampir tembus di angka 15 juta kalau nggak salah waktu itu. Nah, sedangkan ini dia rilis di harga di angka di bawah 10 juta. Nah, dengan prosesor yang seperti ini, jadi seharusnya jika kita melihat dengan harga di mana device ini waktu pertama kali rilis, dia masih merupakan device dengan harga yang termurah, guys. Nah, tapi seringkali kita bandingkan dengan harga segitu, kita bisa dapat ROG Ally Z1 Extreme yang putih biasa dengan tambahan SSD 2 TB bahkan dengan harga yang sama yang kita keluarkan untuk membeli Legion Go S. Atau jika kita tambah sedikit, kita bisa dapat Legion Go yang seri pertama, yang kedua kontrolernya dapat dilepas itu. Nah, tapi sebenarnya kembali lagi di game-game yang akan kita mainkan, guys. Nah, kalau kita merasa kalau game yang dimainkan itu bukanlah game-game yang terlalu berat atau game-game keluaran baru, sekarang saya rasa handheld ini sudah cukup, guys. Kita dapat handheld baru dengan harga 9 juta, tapi dengan fitur seperti ini, analognya sudah Hall effect, kualitas bodinya sudah solid, tidak seperti yang pesaingnya. Lalu
juga kita dapat garansi resmi selama 3 tahun, yang dimana kualitas pelayanan garansi Lenovo tidak perlu diragukan lagi guys. Nah itu sudah cukup guys, kayak saya rasa seperti itu. Nah tapi semuanya kembali lagi ke pilihan kalian. Kalian mau tetap memilih untuk mengejar performance atau di kualitas handheldnya. Ya, sedikit tambahan juga di sini untuk baterainya di sini adalah 55,5 Wh, yang dimana jauh lebih besar daripada dengan yang ada di pesaingnya seperti ROG Ally atau MSI Cloud. MSI Cloud memiliki baterai 50 Wh, ROG Ally memiliki baterai 40 Wh. Nah, menurut pengujian yang saya lakukan, jika saya memainkan game seperti GTA 5 Enhanced dengan settingan Full HD, baterainya bisa bertahan hingga 2 jam, yang dimana itu jika kita lakukan di settingan yang sama di ROG Ally dengan TDP 15 watt ya, di ROG Ally hanya bisa menghasilkan 1,5 jam saja, seperti itu. Meskipun di ROG Ally kita dapat FPS yang lebih tinggi daripada di sini, seperti itu. Nah selanjutnya yang menjadi kekurangan lagi dari handheld ini adalah di software Legion Space-nya ini. Nah di software Legion Space benar di sini kita bisa atur TDP, kita bisa atur layar, suara, lalu RGB light, dan juga pengaturan-pengaturan umum lainnya. Tetapi waktu awal-awal rilis dulu masih ada, dan hingga saat ini juga masih ada beberapa software bug seperti yang di awal-awal rilis dulu dia tidak bisa mengeluarkan FPS counternya, jadi harus need full screen seperti ini guys. Nah dia hanya keluar tulisan need full screen seperti ini, tapi sekarang sudah diperbaiki dan bisa keluar untuk FPS nya berapa. Lalu di saat jadi yang bug yang masih terjadi saat ini dan kadang-kadang terjadi, nah ketika saya set di mode manual custom, kita bisa atur custom 1 dan custom 2. Nah TDP yang kita atur seperti ini kadang dia bisa berubah sendiri. Ini kan kita atur di 15 watt, dia bisa berubah ke 17 watt atau berapa tiba-tiba, jadi kita harus atur ulang lagi guys. Nah jadi gitu, jadi masih ada software bug seperti itu. Lalu untuk mengatur BIOS dan juga seperti kita mau atur untuk kecepatan charging apa, itu harus bukan mengatur BIOS, tapi untuk mengatur VRAM itu harus melewati BIOS guys. Jadi kita harus matikan dulu device-nya, lalu kita tekan tombol power dan volume plus ini untuk masuk ke menu BIOS-nya. Lalu baru kita bisa atur, kita mau atur VRAM-nya berapa, seperti itu. Oke, lalu juga untuk update software AMD, kalau di ROG Ally yang setahu saya kita bisa update software AMD melalui software Armoury Crate, sedangkan di sini tidak bisa. Kita harus masuk ke website AMD Radeon software-nya dulu, lalu kita download yang namanya AMD Software Adrenaline Edition seperti ini. Nah nanti baru kita akan mencek sistem ini apakah ada update untuk AMD-nya, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa langsung di menu Legion Go Space-nya, seperti itu guys. Nah lalu yang menjadi minus yang terakhir adalah di sini ini masih minim aksesoris ya guys. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa di Legion Go S saya ini yang sudah ada dari bulan Februari kemarin, ini masih belum ada anti goresnya. Jadi belum ada yang jual anti gores guys hingga saat ini. Jika kalian mau pasang anti gores, kalian harus custom seperti itu. Lalu belum ada yang jual untuk casing atau silikon atau mika seperti itu. Aksesorisnya masih belum ada guys. Lalu untuk travel case, meskipun ada travel case bawaan yang jadi bonus waktu pembelian selama pre-order ya guys, atau selama pembelian bulan Februari. Nah selain itu masih belum ada travel case lain yang bisa kita dapatkan guys. Jadi ini agak sedikit PR kalau kita ingin bawa traveling ya guys, atau kita bawa bepergian seperti itu, karena akan agak kesulitan kita mau simpan ini di dalam tas tapi tidak ada case nya seperti itu guys. Nah lalu untuk pengujian game-gamenya nanti akan saya sajikan di video-video lain. Kalian bisa coba request jika kalian mau lakukan pengujian game apa. Nanti jika saya memiliki gamenya, saya akan coba bikinkan videonya guys, seperti itu. Nah jadi
sekian review singkat dari orang awam seperti saya tentang Legion Go S ini. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Legion Go S ini patut untuk dibeli atau mending beli ROG Ally Second atau MSI Close Second atau bahkan Steamtech OLED saja, seperti itu. Dan kalian bisa sampaikan di kolom komentar, guys. Ya, sampai jumpa di video kita berikutnya. Silakan berikan like jika kalian suka video ini dan subscribe jika kalian belum subscribe, guys. Oke, terima kasih guys sudah menonton. See you.